Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfikri Azma dengan nomor BP 2423006. Saya dari kelas 1B Sawits dengan jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Internet of Things. Materi pertama, mengenal Internet of Things. Internet of Things merujuk pada jaringan perangkat fisik yang saling terhubung secara digital, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, bertukar, dan menganalisis data. Perangkat-perangkat ini dapat mencakup berbagai objek seperti kendaraan, meteran, peralatan rumah tangga, dan sistem industri. Materi kedua, komponen utama IoT. Yang pertama itu ada sensor. Fungsi dari sensor adalah perangkat yang bertugas mengumpulkan data dari lingkungan fisik sekitar. Data ini bisa berupa suhu, kelembapan, cahaya, tekanan, gerakan, atau parameter lainnya tergantung pada jenis sensornya. Cara kerjanya ialah sensor bekerja dengan mendeteksi perubahan fisik atau kimia di lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik atau data digital yang dapat diproses oleh sistem IoT. Yang kedua, aktuator. Fungsi dari aktuator adalah perangkat yang mengubah data atau perintah dari sistem IoT menjadi tindakan fisik. Tindakan ini bisa berupa menyalakan atau mematikan perangkat, menggerakkan motor, membuka atau menutup katup, atau mengontrol perangkat mekanis lainnya. Cara kerja dari aktuator adalah menerima sinyal listrik atau perintah digital dari sistem IoT dan mengubahnya menjadi gerakan atau tindakan fisik. Yang ketiga, connectivity atau konektivitas. Fungsi dari konektivitas adalah memungkinkan perangkat IoT untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan cloud atau server. Ini adalah tulang punggung dari sistem IoT itu sendiri yang memastikan data dapat dikirim dan diterima secara real time. Cara kerjanya adalah perangkat IoT menggunakan berbagai protokol komunikasi dan teknologi jaringan untuk mengirim data. Data ini bisa dikirim melalui kabel seperti internet atau nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Yang keempat, cloud atau komputasi awan. Fungsinya adalah cloud berperan sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data dalam sistem IoT. Selain menyimpan data, cloud juga menyediakan layanan analitik, machine learning, dan kecerdasan buatan atau AI untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Cara kerjanya adalah data yang dikumpulkan oleh sensor dikirim ke cloud melalui konektivitas. Di cloud, data disimpan dalam database dan diproses menggunakan algoritma untuk menghasilkan wawasan, prediksi, atau rekomendasi. Manfaat Internet of Things (IoT). Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. IoT memungkinkan otomatisasi berbagai proses, baik di rumah, industri, maupun lingkungan perkotaan. Dengan menghubungkan perangkat dari sistem, IoT dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi, waktu, dan bahan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan yang lebih baik. IoT menyediakan data real-time yang akurat dan terperinci dari berbagai sumber. Data ini dapat dianalisis untuk memberikan wawasan yang mendalam, membantu mengambil keputusan dalam merencanakan strategi, dan mengambil tindakan yang lebih tepat dan cepat. Yang ketiga, memperkuat keamanan dan keselamatan. IoT dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan melalui sistem pemantauan dan kontrol yang canggih. Misalnya, sistem keamanan rumah yang terhubung dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengirimkan peringatan langsung ke pemilik rumah. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pelanggan. IoT memungkinkan personalisasi layanan dan produk berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna. Dengan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam, perusahaan dapat menawarkan pengalaman yang lebih relevan dan memuaskan. Aplikasi Internet of Things. Yang pertama ada Smart Home. IoT memungkinkan pengontrolan pencahayaan dan suhu di rumah secara otomatis, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Yang kedua, telemedicine. IoT memfasilitasi pemantauan pasien dari jarak jauh, memungkinkan perawatan kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga, kendaraan otonom. IoT digunakan dalam sistem manajemen lalu lintas dan kendaraan otonom, meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Yang keempat, pemantauan lahan. IoT membantu dalam sistem irigasi cerdas dan pemantauan lahan, meningkatkan produktivitas pertanian.
Tantangan implementasi IoT. Yang pertama ada biaya tinggi. Membangun infrastruktur IoT memerlukan investasi yang besar. Yang kedua, kekurangan standar. Kurangnya standar dan interoperabilitas antara perangkat IoT. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Kerentanan dalam keamanan dan privasi data. Yang keempat, tenaga ahli. Kekurangan tenaga ahli dan keahlian dalam bidang IoT. Keamanan dan privasi dalam IoT. Mencegah akses tidak sah ke perangkat dan data. Yang kedua, melindungi privasi pengguna dan data pribadi. Yang ketiga, menerapkan protokol keamanan yang kuat untuk memastikan keandalan dan integritas data.